Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Sam Singo. Tentunya masih dalam channel Singo Diso. Masih bersama saya. Udah lama banget ini ya. Saya tidak upload video, tidak bikin video ya. Karena mungkin terlalu sibuk dan banyak kerjaan ya. Nah, ini di samping saya bersama teman dari satu kota ya, dari kota Malang. Tapi ini sebenarnya kalau di rumah saya belum tahu juga. Selanjutnya bagaimana kabar kalian? Semoga baik-baik selalu dan tentunya dimurahkan rezekinya, dilancarkan usahanya. Nah, topik kali ini yang jelas ini masnya dari fishing ya, dari fishing. Nah, ini pengalaman nanti ini ada suka dan dukanya. Yang pertama saya tanyakan ke sini dulu, perkenalkan ya, aslinya dari mana, Mas? Aslinya dari Malang, lebih tepatnya Donomulyo. Donomulyo, desa atau apanya itu di mana? Desanya Purwodadi Sidorejo. Oh, Dekat lintas. Oh, dari lintas selatan yang sekarang lagi rame-rame, ramenya dibangun ya. Terus namanya sih Mas? Namanya Yoki, Mas. Yoki, asli Yoki ya? Asli Yoki. Bukan inisialnya apa gitu ya? Enggak. Inisial asli Yoki. Dari Malang. Terus ke sini tahun berapa, Mas? Kesini tuh saya program Jitu Jitu mulai daftar tuh 2019. Lah berhubung waktu itu mau jadwal terbang udah SLC bisa udah turun, ada corona 2019, saya di cancel selama 2 tahun, di pending selama 2 tahun. Iya. Karena kebetulan waktu itu di daerah saya, tepatnya di Uljin, zona merah. Oh, pas Uljin itu maksudnya tujuan kesini. Tujuan kesininya zona merah, jadi saya di pending selama 2 tahun. Baru berangkat tahun 2021. Berarti dari sekarang sudah 4 tahunan ya? Iya. Kurang lebih? Iya, 3 tahun. 3 tahun berangkat ke 4 tahun. Nah, setelah sampai di sini ternyata sesuai enggak, Mas, antara perjanjian kerja waktu mau berangkat ke sini terus sampai tibanya di fishing yang ditempatkan di sini, kerjanya sesuai enggak dengan yang di perjanjian? Kalau masalah gaji kerjanya sesuai, cuma kalau di SLC sama nama sajangnya, nama kapalnya nggak sesuai. Oh, berarti beda sajang ya? Beda sajang. Jadi emang di daerah tempat saya itu kan waktu itu kebetulan sajang saya masih dalam blacklist, Mas. Oh. Di blacklist, baru ditinggal kabur sama anak buahnya, jadi di blacklist, nggak bisa ngambil pekerja baru, pekerja migran dari Indonesia baru, jadi itu atas nama kapal sebelahnya. Oh, berarti gampangnya bilang itu pinjem nama gitu ya. Oh iya. Bisa aja. Dibuat ngambil saya. Terus waktu pemberangkatan ke sini untuk tempat kerja Masnya ini berapa orang, Mas? Sama tibanya di tempat kerja? Tibanya tempat kerja 2 orang. Oh, 2 orang. Asing. 2 orang berarti sama sendiri dari Indonesianya? Dua saya, berarti Indonesianya 2. Oh, Indonesianya 2. Oh iya. Terus kerjaannya di tempat kerjanya itu seperti apa gambarannya, Mas? Gambarannya kerjanya di laut, intinya kalau kasarannya ya nelayan. Oh, nelayan berarti ngambil ikan di laut gitu ya, jaring apa mancing? Kalau kapal saya itu kalau musim panas itu kayak tongbal itu kalau di Indonesia apa ya, kayak bubu lah, alat tangkap gitu. Nyarinya gurita, ada kerang, selain ikan pokoknya. Oh, berarti malah kalau ikan enggak ya, berarti selain ikan itu ada kerang, ada apa Gurita, itu namanya? Gurita. Yes, pokoknya selain ikan ya. Terus selanjutnya itu ketika sampean di laut itu berangkat pagi atau siang atau gimana, atau mungkin sampai 1 minggu atau 1 bulan di laut itu seperti apa? Kapal saya itu one day fishing, Mas. Itu tadi berangkat, kalau berangkatnya jamnya nggak tentu ya, nggak enak di fishing itu.
Jadi kita diharuskan on the way, on time, selalu ready ya. Ready setiap saat. Sajang iya. mau telepon jam berapapun, kita harus dijak berangkat ya berangkat. Jadi oh begitu, pokoknya meskipun masih tidur nyenyak di kamar, wis yuk berangkat gitu aja. Apalagi Iya, kalau iya. pas musim panas kan cuacanya bagus, jadi ya berangkatnya kadang ya jam 10, kadang jam 11, kadang ya jam nggak tentu pokoknya. Tapi setiap hari itu selalu ada ya, maksudnya selalu pulang. Selalu pulang. Oh berarti selalu pulang, nggak seperti teman-teman yang lain mungkin. Teman sampean di fishing itu ada yang Beda lagi kalau program G2G itu emang kebanyakan mandai fishing setiap hari pulang. Kalau P2P ya itu kapal yang gede-gede itu laut lepas. Oh berarti kapalnya beda antara P2P sama G2G ya? beda. Kalau G2G itu yang jelas program pemerintah ya kawan-kawan, yang jelas dari BNP 2TKI. Tapi kalau yang P2P itu dari job di Indonesia, terus di Korea itu ada job tapi selain dari pemerintah gitu loh. Tapi itu juga resmi ya kan ya? Resmi. Nah itu tapi biayanya kayaknya agak sedikit mahal gitu ya. Iya benar. Lebih mending yang G2G, tapi itu prosesnya sesuai dengan jalur pemerintah, tapi ya itu harus tes, harus bla 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 dan sebagainya. Itu kok sama dengan yang manufaktur, cuma bedanya itu di fishing sama di manufaktur gitu aja. Prosesnya sama ya Mas ya? Sama. Terus selama di fishing ini jenengan yang paling dibenci atau apa ya, suka dukanya gitu aja, dukanya dulu seperti apa? Apa sukanya dulu? Dukanya ya itu tadi, kerjanya enggak, kita diharuskan on time tepat waktu. Berarti kita harus selalu ada. Di saat majikan telepon langsung kita ya berangkat saat itu juga. Apapun yang terjadi. Iya itu. Nah terus apa ya? Ini persiapan agak sedikit banget ini ya, ini mendadak soalnya. Tapi saya berusaha untuk tanya yang lebih detail lagi. Terus kemudian kalau sukanya seperti apa Mas? Saya tambahkan lagi. Oh ya, monggo. Dukanya. Kebanyakan kalau sajang di laut itu tuh orangnya keras-keras. Soalnya non skill ini ya Mas ya. Keras-kerasnya itu seperti apa? Keras-kerasnya pekok keras lah. Nah, sini kan ya bahasa pekok itu mungkin kalian ada yang ya? belum tahu. Yang jelas kalau pekok itu wataknya keras lah. Wataknya itu sangat keras gitu. Itu sajang di laut. Itu tapi secara omongan toh, apa ada yang lain secara main tangan dan sebagainya gitu Mas, kerasnya itu? Kalau di kapal saya alhamdulillah cuman omongan tok yang kerasnya, nggak main tangan. Tapi ada sajang sebelah itu yang main tangan ada. Terus kalau main tangan itu hukumnya seperti apa Mas? Apa yo kita itu misalnya dikeplak-plak gitu diam aja, atau ada hukum yang harus ditempuh dengan jalur hukum gitu? Sempat ada sih, cuma dari temen gitu dipukul, cuma apa itu dilaporin ke kepolisian setempat itu tanggapannya cuman apa ya, nggak terlalu dianggap serius kalau pekerja asing. Jadi cuman ya nanti majikan tak bilangin besok nggak boleh nganu kasar lagi, cuman kayak gitu, nggak ada respon gitu ya, respon yang bagus bagaimana untuk melindungi tenaga kerja asing seperti itu. Terutama kita kan ya memang dari Indonesia itu non skill ya. Visanya visa E10 ya Mas? E9. E9 berarti E9 itu ada yang fishing ya? E10 enggak sih? E9. E9 kan? Iya. Oh, yang saya tahu kan E9 itu di manufaktur ya, tapi katanya Mas ini ada E9 tapi di fishing gitu. Sebenarnya setahu saya sih E10 itu ada juga yang fishing gitu loh. Itu enggak masalah. Nah terus kemudian selanjutnya tadi dukanya masih selesai atau belum ini? Ada lanjutannya atau tidak? Ya wis, untuk sementara itu aja cukup. Nah tapi ini ada pertanyaan dari saya sendiri super khusus ya, bukan untuk dukanya masih ada lagi Mas ini. Iya, monggo. Ini nganu soalnya
waktunya ndadak, nggak ada briefing sama sekali, tadi campur Ya ngeinget-inget. nggak apa-apa. Dukanya lagi itu bagi kebanyakan calon PMI itu kan yang mau daftar fishing itu kan non pengalaman, dulunya di rumah nggak punya skill di laut. Ya. Terus kita di sini baru pertama kali dipaksa ke laut, itu yang jelas tuh mabuk laut sing Yang pertama. bikin anak-anak enggak betah itu mabuk laut. Terus Mabuk laut kalau di sini tuh meskipun mabuk kayak apa kita dituntut tetap harus kerja. wah lah itu. Pokoknya ya tadi katanya masnya ini on time lah ya, on the way, on ready dan lain sebagainya. Meskipun kita mabuk teler apapun kita tetap harus bisa Pokoknya kerja. yuk kita berangkat, yuk berangkat gitu kan yo. Iya. Apapun yang terjadi, buh kamu itu lagi pusing, sakit kepala atau dan sebagainya, atau istrinya lari atau uangnya habis, tidak peduli itu, yang penting kamu itu anak buah saya bilang ready, ayo go gitu ya. Go. Oh, oke. Ini masih ada tambahan lagi? Ada cukup. Nah, ini yang pertanyaan khusus dari saya, bukan kok menakut-nakuti teman-teman yang mau ke Korea lewat G2G fishing ya, tapi ini pertanyaan ini mungkin agak sedikit menentukan, apakah ada itu yang berangkat ke sini ya, sampai misalkan satu kapal itu ada beberapa negara asing gitu yang sampai saling bunuh atau dan sebagainya, itu ada nggak? Kan mesti ada problem gitu loh. Iya. Antara misalkan kita adat istiadat Indonesia sama yang lain, misalnya Vietnam atau Thailand atau yang sebagainya itu sampai saling bunuh atau gimana, itu ada nggak? Kalau di asrama saya itu emang dikhususkan semua pekerjanya Indonesia, Mas. Oh, berarti Di satu pelabuhan saya ini. Jadi pelabuhan itu yang asramanya kan 2 gede. Itu yang satu khusus asrama G2G, yang satu khusus asrama P2P. Jadi semua. Tapi semua orang Indonesia. Orang Indonesia. Oh, gitu. Tapi masnya pernah nggak dengar waktu beberapa tahun akhir ini yang berselisih paham terus bertengkar di atas kapal misalkan gitu, terus sampai ada yang saling bunuh gitu, ada nggak? Kalau cuman berselisih paham lewat omongan ada, sering lah, namanya juga capek kerja. Iya. Itu sering, cuma nggak sampai ke kehilangan nyawa ya? Nggak pernah ada. Berarti ya masih ada sih, kalau misalkan yang berita di sini nggak selalu fair ya, terbuka, itu ada kapal yang terbalik, satu contoh itu kan kecelakaan ya, ada kapal yang terbakar itu kan kecelakaan juga, itu nggak disengaja, itu ya memang ada ya Mas ya, sampai yang meninggal. Tapi kalau yang meninggal sepengetahuan saya itu dicari ya Mas, dicari sampai ketemu, terus setelah ketemu ya diterbangkan ke Indonesia seperti itu secara normal ya. Tapi kalau nggak ketemu ya memang sudah risiko ya Mas ya, risiko di fishing seperti itu. Jadi kalau tapi Mas itu sepengetahuan saya kalau G2G itu lebih ke agak mendingan Mas, bahayanya lebih ringan daripada yang P2P. Soalnya G2G kan operasinya juga kecil, nggak terlalu jauh, operasinya nggak terlalu ke laut lepas banget, paling perjalanan 1 jam 2 jam. Oh ya, ini berarti kalau G2G masih bisa istilahnya masih bisa dinego ya Mas ya. Jadi untuk segi bahayanya itu masih, katanya Masnya ini yang di pengalaman ya, ini saya juga belum tahu sama sekali di laut, yang Masnya sudah pengalaman itu. Kalau di fishing di G2G sama P2P itu berbeda. Yang jelas ceritanya Mas ini yang G2G itu risikonya berbahaya itu agak mending, ya risiko itu pasti ada, tapi mending daripada yang di P2P. Untuk soalnya juga P2P itu kapal agak gede ya Mas ya. Agak gede. Kalau agak gede namanya kapal apa Mas? Apa ya namanya? Tapi kalau yang Mas ini kapal tongbal yang katanya tadi agak kecil gitu ya, yang setiap hari pulang pergi terus setelah dapat hasil pulang gitu. Terus kalau yang P2P biasanya ada yang 1 bulan gitu ya Mas ya, 1 bulan 3 bulan di atas laut terombang-ambing sama ombak. Jadi mungkin buat kawan-kawan yang memutuskan untuk di fishing itu harus siap
mental itu ya mental dari segalanya, dari segala jurusan ya, mental apapun itu harus siap, baik itu mental yang apa, kekuatan badan itu namanya apa ya, fisik ya, fisik sama mental pikiran itu harus dipersiapkan betul-betul. Nah tadi sudah cerita dukanya, nah sekarang sukanya Mas, sukanya itu harus diceritakan juga.